Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik di video berikut adalah menerapkan kebersihan gigi dan mulut atau yang sering disingkat dengan oral hygiene. Seperti kita ketahui bahwa mulut yang sehat itu meliputi kebersihannya, kenyamanannya, dan kelembapannya. Perawatan mulut bertujuan untuk mencegah mulut dari penyakit dan kerusakan gigi. Klien yang dirawat lama di rumah sakit jarang sekali mendapatkan perawatan kebersihan mulut yang optimal. Idealnya adalah klien merawat mulut secara rutin setiap kali sesudah makan, mandi, dan bangun tidur. Namun, tidak semua klien mampu untuk melakukan perawatan mulut pada saat dia dirawat atau berada di rumah sakit, sehingga ada klien yang harus dibantu dalam perawatan mulut. Perawatan mulut diperlukan pada klien yang mendapatkan oksigenisasi dan nasogastrik tube, maksudnya ini dipasang NGT. Demikian juga pada klien yang lama yang tidak mampu menggunakan mulut. Pada klien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri, disinilah harus mendapatkan bantuan dari perawat untuk merawat mulutnya. Pada kondisi ini, klien menggunakan mulut untuk bernapas dan tidak makan apapun dengan mulutnya, sehingga bakteri, sisa-sisa dari mukosa, dan sekresi lain berkumpul di mulut, gigi, dan bibir. Tujuan dari oral hygiene adalah pertama, menjaga kebersihan mulut, kemudian meningkatkan nafsu makan, ketiga, mencegah bau mulut. Indikasinya dilakukan oral hygiene adalah pasien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri, kemudian yang kedua, pasien yang mendapatkan oksigenisasi dan terpasang NGT, ketiga, pasien yang mengalami penurunan kesadaran, yang keempat, pasien yang tidak mampu menggunakan sikat gigi. Oke, kita masuk sekarang di bahan dan alat. Tong spatel, NaCl, kom kecil, kapas lidi, boraks gliserin, kemudian sikat gigi dan pasta gigi, bengkok besar, kemudian perlak dan alasnya, gelas berisi air, kemudian depers, pinset atau klem, bak instrumen, kemudian tisu dan handscoon. Yang dimasukkan ke dalam bak instrumen adalah handscoon, kemudian depers, pinset atau klem, kemudian kapas lidi. Seperti itu. Sekarang kita masuk di prosedur tindakan oral hygiene atau memelihara kebersihan mulut. Yang pertama adalah pada fase prainteraksi. Di sini petugas melakukan mengidentifikasi kebutuhan dari klien, kemudian melakukan cuci tangan, menyiapkan peralatan yang tadi sesuai dengan standar. Kemudian kedua, fase orientasi. Selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya adalah Suster Wati. Di sini saya akan membantu Bapak atau Ibu untuk melakukan prosedur kebersihan gigi dan mulut. Jika kliennya tidak sadar, yang kita edukasi adalah keluarga dari klien tersebut. Tapi selama melaksanakan aktivitas, kita harus tetap melaksanakan komunikasi dengan pasien dan keluarga. Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan. Di sini, jika kliennya tidak sadar, kita meminta persetujuan dari keluarga klien tersebut. Langkah selanjutnya adalah di fase kerja. Fase kerja di sini adalah yang pertama menutup sampiran, kemudian memakai handscoon. Di sini masuk di menjaga privasi ya, menutup sampiran. Kemudian atur posisi klien dengan cara memiringkan kepala klien dan bentangkan perlak serta alasnya di bawah dagu klien tersebut. Selanjutnya, letakkan bengkok besar di dekat pipi klien. Berikan air kepada klien untuk berkumur, kemudian tampung air bekas kumur-kumur pada bengkok. Kemudian berikan sikat gigi yang telah dibubuhi pasta secukupnya. Berikan kesempatan kepada klien untuk menyikat giginya sampai bersih. Jika telah selesai, berikan air bersih untuk berkumur kembali. Setelah itu letakkan sikat gigi pada gelas yang telah kosong. Nanti kita akan lanjutkan, ini dilakukan pada
pasien sadar ya. Nih, nanti kita lanjutkan di langkah 17, tapi di sini saya akan menjelaskan dulu cara melakukan oral hygiene kepada klien dengan penurunan kesadaran. Maksudnya di sini tidak mampu menggosok gigi sendiri. Yang pertama adalah jika pasien tidak sadar, yang kita lakukan untuk membersihkan gigi dan mulut adalah buka mulut klien dengan tangan kiri menekan lidah klien dengan menggunakan tong spatel. Setelah itu, tangan kanan menjepit diapers dengan menggunakan pinset atau klem, lalu celupkan ke dalam NaCl dan diperas sedikit. Nah, selanjutnya adalah bersihkan rongga mulut seluruhnya sampai bersih, mulai dari langit-langit, gigi bagian dalam ke bagian luar, kemudian gusi dan lidah. Apabila klien mengalami stomatitis, oleskan borak gliserin pada bagian yang sakit dengan menggunakan lidi kapas. Bersihkan bibir dengan diapers yang telah dibasahi ke dalam NaCl, kemudian peras sedikit. Nah, selanjutnya adalah oleskan borak gliserin secukupnya pada bibir dengan menggunakan lidi kapas. Selanjutnya, angkat bengkok yang berisi depers, lidi kapas, tisu, dan pinset yang kotor. Selanjutnya adalah bersihkan daerah mulut dengan menggunakan tisu. Selanjutnya adalah bersihkan daerah sekitar mulut dengan tisu, kemudian angkat perlak dan alasnya dan letakkan di atas rak atau di meja instrumen. Kemudian fase terminasi adalah kita lanjut merapikan klien dengan alat, kemudian mengevaluasi respon klien, mengucapkan salam, petugas mencuci tangan, kemudian melakukan dokumentasi prosedur dalam catatan keperawatan. Nah, seperti ini ya cara sikat giginya. Oke. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.